video tadi juga sudah dijelaskan bahwa alat viskometer Stromer itu dimulai dulu dari pengenalan alat ya. Jadi ada berbagai macam jenis dari komponen atau komposisi alat tersebut. Yang pertama pasti ada talinya, kemudian ada rotor pemutarnya, ada cup cylinders, kemudian juga ada beban. Nah, itu adalah inti dari penggunaan stromer. Yang lainnya kan ada pengunci, kemudian ada pengaitnya, ada sekrupnya. Nah, itu adalah kelengkapannya saja. Yang terpenting adalah ketika kita menggunakan alat viskometer stromer, itu kita pastikan dulu ada sampelnya. Kemudian yang kedua adalah rotornya. Nah, rotornya pada viskometer stromer itu sudah paten ya. Jadi pada alat viskometer stromer, rotor beda dengan cup and bob. Jadi rotornya tidak bisa dipasang, misalnya ada rotor nomor sekian, tidak, itu sudah paten. Jadi yang menyesuaikan adalah wadah sampelnya, nanti kita sesuaikan. Lalu di viskometer stromer itu juga ada beban atau anak timbang yang nantinya diletakkan pada pengait bebannya. Kemudian beban tersebut dikaitkan berhubungan langsung dengan tali. Tali nanti berhubungan langsung dengan rotornya. Jadi rotor akan berputar jika ada beban. Jika tidak ada beban atau anak timbang yang disangkutkan di talinya, maka otomatis tidak bergerak rotornya. Jadi intinya misalnya kita naik sepeda, nah sepeda ya, sepeda itu kalau akan bergerak kalau kita ada ini ya di kayu. Nah kalau tidak ada di kayu atau tidak ada beban yang mengayuh, otomatis kan roda sepeda tidak akan berputar. Sama halnya dengan viskometer stromer, itu kalau kita tidak ada beban, maka rotornya tidak mampu bergerak. Semakin kental suatu sampel atau semakin konsistensinya itu tinggi, maka beban yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Jadi kalau sampelnya semakin kental, anak timbangnya nanti bobotnya juga akan semakin tinggi yang dibutuhkan. Beda halnya kalau sampelnya encer, misalnya kayak air atau aquades, beban yang dibutuhkan itu lebih rendah. Jadi cukup 10 gram bisa mutar rotornya. Beda kalau kita menggunakan madu. Madu kan lebih kental ya, misalnya sampelnya itu madu, kita rotornya itu mampu berputar jika bebannya pasti lebih dari 10 gram, mungkin 100 gram, mungkin sampai 1 kilo misalnya, itu hanya sebagai contoh. Jadi kalau kalian naik sepeda sendiri sama berboncengan, otomatis kan beban yang digunakan untuk mengayuh itu kan juga akan semakin besar ya, atau tinggi energinya yang digunakan untuk menggerakkan roda ketika kita bersepeda boncengan. Beda kalau kita sendiri. Sama dengan prinsip dari viskometer stromer. Jadi prinsip viskometer stromer, semakin tinggi konsistensi sehingga sampel semakin kental, maka beban yang dibutuhkan untuk menggerakkan rotor itu juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah konsistensi atau sampelnya semakin encer, maka beban yang dibutuhkan akan semakin ringan atau rendah. Nah, kemudian yang perlu dicermati pada alat viskometer stromer, yang pertama adalah beban, kemudian yang kedua adalah rotasi putarnya. Jadi, kalau kita menggunakan alat viskometer stromer, di mana sudah saya tuliskan pada ini ya, mikroskop word rumusnya, yaitu N, ini maksudnya adalah simbol viskositas, kemudian rumusnya adalah Kv kali beban per rotasi per menit. Jadi di PDF yang sudah saya share minggu lalu itu kan masih tertulis ppm, yang betul adalah rpm. Kv di sini adalah konstanta alat, merupakan suatu ketetapan nilainya, di mana di sini misalnya contoh, saya beri contoh, konstanta alatnya adalah 70,82
CPS itu adalah satuan viskositas centipoise, kemudian RPM, rotasi per menit, jadi ada berapa putaran dalam waktu 1 menit, gram ini dari bobotnya. Nah, sehingga nanti kalau kita masukkan rumus di sini, hasil akhir perhitungan viskositas ya tinggal satuan centipoise, karena RPM dan gramnya sudah kita sederhanakan atau dicoret. Lalu, W adalah beban, RPM adalah jumlah putaran dalam waktu 1 menit, atau kepanjangan RPM itu adalah rotasi per menit. Jadi berapa sih putaran dalam waktu 1 menit? Siapa yang berputar? Rotornya. Jadi ketika menggunakan viskometer Stromer, tadi kan ada yang berputar rotornya. Nah, rotornya itu ada berapa kali putaran dalam waktu 1 menit? Nah, itu bisa kita cek. Ngeceknya di mana? Di layar monitor kecil yang tadi dijelaskan bahwa ada tombol start, kemudian ada tombol reset, kemudian ada display hasilnya. Nah, di situ kita bisa mengamati berapa putaran dalam waktu 1 menit. Nah, viskositas nanti yang dicari, kemudian KV itu adalah yang di ini ya, ketetapan merupakan konstanta alat. Lalu W di sini adalah suatu beban, RPM adalah jumlah putaran dalam waktu 1 menit. Nah, KV sudah ketetapan, yang diamati dalam alat tersebut, saya ulangi, adalah beban dan RPM. Beban dari mana, Bu? Saya bisa mengetahui dari anak timbang yang kalian gunakan. Jadi ketika kalian memilih beberapa anak timbang, itu yang sesuai yang mana, nanti terus diletakkan di alatnya atau dikaitkan pada bagian ujung talinya. Nah, itu berapa beban yang digunakan? Apakah 20 gram atau 50 gram? Nah, itu nanti dicatat bebannya. Di anak timbang tersebut sudah ada tulisan kecil ya, jadi kayak kalau kalian menggunakan anak timbang kan biasanya ada tulisan kecil apakah 10, 20, 30 atau sampai 100 gram. Nah, sama di anak timbang yang alat viskometer Stromer itu juga ada tulisannya berapa gram anak timbang yang nantinya akan kita gunakan. Nah, lalu RPM saya ulangi dapatnya dari display yang ada di monitor alat tersebut. Jadi nanti tinggal diamati saja dalam waktu 1 menit itu putarannya ada berapa. Nah, itu adalah untuk mengetahui RPM-nya. Kemudian misalnya di sini saya berikan contoh. Diketahui beban, jadi anak timbang yang kita gunakan ternyata 20 gram. Kemudian W atau RPM di sini, beban tadi simbolnya W, kemudian RPM itu putaran dalam waktu 1 menit, misalnya 15 RPM. Nah, disuruh menghitung berapa nilai viskositasnya. Nilai viskositas berarti rumusnya kita tulis ulang, KV kali dalam kurung W per RPM, jadi kita dahulukan yang W bagi RPM. Hasilnya kita tulis di sini 70,82, satuannya harus lengkap. Kemudian beban W-nya adalah 20, dibagi RPM-nya adalah 15 RPM. Nah, kita amati dulu satuannya. Posisi RPM di sini di atas, sedangkan di sebelahnya RPM-nya di bawah, sehingga bisa kita sederhanakan atau kita coret. Jadi RPM kita coret, di sini kita coret, berarti hilang RPM-nya. Sama halnya dengan beban atau gram, posisi gram di sini itu di bawah, sedangkan gram yang di 20 gram itu di atas, berarti bisa kita coret. Kan dibagi ya, gram dibagi gram habis, nanti RPM tadi juga dibagi RPM juga habis. Nah, maka nanti viskositas satuan akhirnya adalah centipoise. Jadi satuan akhir viskositas ternyata centipoise
Setelah saya hitung, hasilnya 94,43, ini saya bulatkan. Jadi 42,67 sekian. Saya bulatkan menjadi 94,43 centipoise. Nah, perlu diingat bahwa di minggu lalu juga saya jelaskan satuan viskositas pada umumnya biasanya kita menggunakan centipoise atau poise. Centipoise kita singkat menjadi CPS, kemudian kalau poise kita singkat menjadi P, begitu. Nah, beda kalau di viskometer cup and pop itu ditulis DPAS, desi pascal second. Bukan desi poise ya, tapi desi pascal second. Kemudian di sini ada data perhitungan. Data perhitungan di sini nantinya kalian tuliskan di suatu laporan resmi maupun laporan sementara, di mana data perhitungan kalian tuliskan di laporan resmi dan sementara. Jadi nanti silakan dihitung jika diketahui sampel zat X itu W-nya adalah 30 gram, kemudian RPM-nya adalah 18 RPM, tinggal dihitung berapa nilai viskositas yang dihasilkan sampel zat X dengan menggunakan rumus viskositas sama dengan Kv kali W per RPM. Jadi sama persis, tinggal angkanya saya rubah. Nanti silakan dihitung di laporan sementara maupun laporan resmi. Mudah ya untuk viskometer Stromer. Oh ya, yang perlu dicermati lagi ketika kita menggunakan viskometer Stromer, yang pertama tadi adalah rotornya ya. Harapannya kan rotornya jika diberi beban itu mampu berputar. Nah, di mana untuk sampel-sampel tertentu ternyata terkadang sudah diberi beban tetapi rotornya itu tidak mampu berputar. Nah, itu karena apa? Faktor yang pertama adalah bisa jadi bebannya itu masih kurang. Jadi kalau misalnya sampelnya itu sangat kental, bebannya kurang, berarti perlu kita tambah. Misalnya awalnya 20 gram, ternyata kok masih belum mampu berputar, ya kita tambah saja menjadi 40 atau mungkin 50. Nah, kita cek, oh ternyata belum berputar, ya kita tambah lagi. Sebaiknya untuk penambahan beban itu harus konsisten ya, rentangnya harus sama. Maksudnya bagaimana, Bu? Misal beban awal 10 gram, ternyata belum mampu berputar, kita tambah lagi 10, jadi 20 gram. Belum lagi mau berputar, tambah lagi 10, jadi penambahan bebannya sebaiknya harus sama, bukan misalnya 10, dari mulai 10 langsung ditambah 20, misalnya jadi 30, habis itu ditambah 10, jangan seperti itu. Tapi harus di ini sesuaikan, jadi atau sama, harus sama rentangnya. Jadi misalnya selisihnya 5 ya rentangnya harus sama. Oke. Nah, kemudian selain itu, selain bebannya kurang, biasanya karena talinya ya. Jadi talinya itu apakah ada yang tidak halus atau apa ya, bahasa Jawanya itu bundet. Nah, jadi harus dipastikan dulu bahwa talinya itu bebas sehingga mampu berputar dengan lancar. Makanya di videonya tadi juga dijelaskan, dicek dulu talinya ini bagaimana posisinya. Jika posisinya belum sesuai, maka ini disesuaikan dulu. Nah, karena kan kalau misalnya kita punya tali itu ada yang ruwet begitu, nah itu kan harus kita ulur dulu atau kita rapikan dulu biar talinya mampu turun dengan bebas. Karena kan ketika diberi beban, tali akan meluncur ke bawah. Jadi rotornya sembari berputar. Oke. Nah, kemudian yang kedua, selain beban kurang, rotor tidak mampu berputar,
jika wadah cup sampelnya yang bentuknya tabung atau silindersnya tadi itu nempel dengan rotornya. Jadi kalau misalnya kita punya alat pemutar nempel atau bergesekan dengan wadahnya kan otomatis tidak mampu berputar. Nah, itu harus kita perhatikan. Jadi kalau misalnya nempel atau bersinggungan harus kita digeser sampai rotornya itu bebas, tidak nempel pada ini ya, tidak nempel pada wadahnya. Nah, ini adalah viskometer Stromer. Jadi monggo jika ada pertanyaan di viskometer Stromer dulu. Kalau misalnya tidak ada, saya lanjutkan di kapiler atau oswald. Ya, siapa dulu ini? Tadi itu di akhir video itu dijelaskan ulangi sampai hasil akurat. Nah, akurat itu bagaimana ya? Baik, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi tadi yang mau tanya sekalian saya jawab? Saya Bu. Oke. Di situ kan ada rumus KV ya, konstanta alat. Nah, Ya. itu ada kata misal diketahui 77,82. Berarti itu maksudnya apa, sudah paten 77,82 atau bagaimana, Bu? Oke, ini terima kasih. Nah, mungkin ada lagi sekalian nanti dijawabnya dari teman-teman. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan atau saya jawab dulu. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah di akhir video tadi jelaskan bahwa pelaksanaan ini ya untuk mencari berapa rotasinya per menit sama bebannya itu harus akurat. Nah, maksudnya akurat ini begini. Jadi ketika kita menggunakan suatu alat stromer, itu harapannya putaran rotornya harus lancar atau dinamis. Jadi betul-betul akurat. Maksudnya, terkadang kalau kita praktek langsung ya, jadi nanti kalau misalnya praktek langsung, rotor itu berputar, tapi berputarnya tidak dinamis. Maksudnya gimana, Bu? Berhenti-berhenti, jadi mutar sebentar, nanti berhenti. Mutar lagi, berhenti, atau mungkin putaran pertama itu cepat, lalu lama-lama jadi tidak cepat, tapi pelan-pelan. Jadi kan itu tidak konsisten putarannya, jadi datanya tidak akurat. Nah, berarti kita harus pastikan yang pertama bebannya apakah sudah sesuai untuk memutarkan rotor dengan stabil atau konsisten. Yang kedua, rotornya itu dipastikan jangan sampai bersinggungan dengan dinding wadah sampel. Sehingga kalau rotornya itu berputarnya konsisten, dinamis, nanti hasil yang didapatkan pasti akurat. Putarannya dalam 1 menitnya itu nanti betul-betul data yang akurat. Begitu Mbak, mungkin perlu dijelaskan ulang atau bagaimana? Bisa Bu, dapat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian tadi Mas Andri tanya kafe ya, tentang kafe. Nah, kafe kalau kita biasanya sudah kita carikan dulu ya atau ketetapan, sebetulnya kafe di sini bisa kita cari sendiri dengan cara menggunakan sampel yang nantinya digunakan untuk kalibrasi. Jadi otomatis bagaimana cara mencari kafe? Nah, sampel yang kita gunakan untuk kalibrasi harus diketahui dulu berapa nilai viskositasnya, kemudian kalau sudah diketahui viskositasnya secara literatur mungkin, nah nanti kita hitung konstanta alatnya. Cuma di sini hasil konstanta alatnya 70,82, dulu kita menggunakan minyak zaitun. Jadi kita punya sampel minyak zaitun, sudah tahu berapa nilai viskositasnya, kemudian kita hitung nilai Kv-nya. Nah, karena di lab itu kan kita keterbatasan waktu, jadi sebagian
untuk mencari atau mengkalibrasi alat, itu kita carikan dulu, baru nanti mahasiswa tinggal langsung menghitung sampel yang akan dihitung berapa nilai viskositasnya. Begitu Mas Andri, bagaimana? Ibu, terima kasih. Oke, kami kalau saya lanjutkan ya, lanjutkan ke viskometer Oswald atau kapiler. Nah, jadi kalau viskometer Oswald di sini membutuhkan dua prosedur, bukan dua prosedur, tapi 2 kali kerja. Kenapa 2 kali kerja? Karena ketika kita menggunakan viskometer kapiler, itu harus mencari data dulu untuk pembandingnya. Jadi kita punya sampelnya, misalnya 1 cuma sampelnya, kita mengerjakannya itu tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Yang 1 untuk sampel yang mau kita cari nilai viskositasnya, 1 lagi kita gunakan untuk pembandingnya. Oke. Nah, kenapa begitu, Bu? Karena di rumusnya sendiri kan menggunakan pembanding. Contoh atau rumusnya yang sudah saya tulis di sini. Saya hanya mengambil dari ini ya, buku petunjuk praktikum atau yang PDF yang sudah saya share minggu lalu. Bahwa ini N ini adalah simbol viskositas, kemudian T adalah simbol waktu, dan kerapatan adalah P adalah simbol kerapatan atau rho di sini kita nyebutnya. Kemudian angka 1 sama 2, ini yang satunya adalah pembanding, jadi 1 itu pembanding, 2 ini adalah sampel yang kita cari hasilnya. Pembanding yang digunakan biasanya adalah Aquades. Jadi jika kita ingin menggunakan cairan baku pembanding, itu adalah selalu Aquades jika tidak dikatakan lain, tetapi kita pasti menggunakan Aquades. Jadi 1 ini miliknya Aquades, 2 miliknya sampel, misalnya sampelnya minyak, berarti minyak sama Aquades. Ketika kalian mengukur atau menghitung viskositas, harus melakukan 2 kerja. Yang pertama adalah Aquades dulu, baru yang kedua adalah minyak, sampel yang akan kita hitung. Misalnya sampelnya 2, berapa kali kerja? 3 kali. 2 sampel, 1 pembanding. Pembandingnya adalah Aquades. Jadi sampelnya jumlahnya berapa, plus 1 pembanding. Nah, ketika kita menggunakan pembanding harus diketahui dulu nilai viskositasnya. Jadi, berapa sih viskositas pembanding? Kalau Aquades itu sudah ada ketetapannya ya, Aquades pada suhu kamar, ternyata nilai viskositasnya adalah 0,0086 pois. Ini pois ya, kalau kita rubah sentipois kan tinggal dikali 100. Oke, lalu waktu sama kerapatan itu kita cari, dicari dulu menggunakan bantuan alat. Kalau waktu itu menggunakan alat viskometer Oswald atau kapiler. Kalau rho-nya di sini biasanya kita menggunakan bantuan piknometer ya. Rho di sini kan hanya rumusnya massa per volume, jadi berapa bobotnya dibagi volumenya, begitu saja. Kemudian kalau kita menggunakan viskometer kapiler, yang perlu dicermati, di mana alatnya kan seperti bentuk ini ya, ada 2 tabung yang ukurannya 1 kecil dan 1 besar, bentuknya U, yang nantinya sampelnya kalian masukkan ke dalam tabung yang kaca, tabung kacanya itu yang ukurannya besar, nah nanti dimasukkan lewat situ. Pump, jadi pipa menarik ini ya, pipet atau pipamnya digunakan untuk menarik atas sama garis bawah. Nah, kalau ingin menarik sampel ya di atas garis atas. Oke, nah kemudian
nanti dicatat berapa waktu yang dibutuhkan ketika sampel atau cairan mengalir dari batas atas ke batas garis bawah, itu yang dicatat. Jadi dari batas atas ke batas bawah itu kita catat berapa waktu yang ditemukan. Waktunya lihat dari mana, Bu? Stopwatch manual, bisa pakai HP atau mungkin stopwatch. Nah, jadi di alatnya tidak ada langsung berhubungan dengan ini ya, stopwatch, tapi manual kita pakai HP biasanya. Jadi tadi dilebihkan dulu di garis atas. Nah, nanti kalau sudah dilebihkan, kita lepas situ pipamnya, otomatis kita paskan dulu ya, dipaskan pada garis atasnya. Atau mungkin nanti stopwatch-nya dimulai ketika cairan berada pada tepat garis atas, lalu kita on-kan, mulai, nanti sampai batas bawah, garis bawahnya itu menunjukkan berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, itu yang kita catat, lalu kita tulis sebagai waktu sampel atau waktu Aquades. Nah, jadi dicatat berapa detik. Nah, biasanya hanya hitungan detik ya. Kemudian waktu di sini juga intinya berbanding lurus ya. Semakin kental sampel yang kita gunakan, otomatis nanti waktunya juga akan semakin lama. Jadi misalnya madu kita alirkan di situ juga waktu yang dibutuhkan lama dibandingkan dengan Aquades. Kalau misalnya sampelnya Aquades, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk mengalir akan semakin cepat. Oke. Kemudian kerapatan, di sini tinggal kita nimbang berapa bobotnya, kemudian dibagi volume. Volumenya itu ada di alatnya, sudah tertulis. Nah, jadi ini contoh saja. Misalnya waktu sampelnya itu 34 detik, karena tadi kan sampelnya contohnya misal madu. Nah, kemudian Aquadesnya waktu yang dibutuhkan 25. Otomatis lebih cepat Aquades karena kan lebih encer Aquades dibandingkan sampel madunya. Kemudian kerapatannya diketahui yang sampel 1,23, kemudian Aquades 1,02. Kemudian nilai viskositas ini diambil dari suatu literatur, viskositas Aquades pada suhu ruang itu adalah 0,086 pois. Nah, ditanyakan adalah hitung nilai viskositas sampel jika diketahui datanya ini tadi. Jadi tinggal kita masukkan viskositas 1 itu kita tuliskan 0,086, viskositas 2 yang angka 2 ini yang dicari. T1 berarti waktu Aquades 25, T2-nya di sini ditulis 34, rho 1-nya 1,02 dan rho sampelnya adalah 1,23. Oke, ini adalah perhitungan untuk viskometer kapiler. Jadi nanti tinggal dicari viskometer yang nomor 2. Jadi nanti perkalian silang ya. Misalnya kita sederhanakan rumusnya, viskositas sampel sama dengan T2 dikali rho 2 dibagi T1 dikali rho 1 kali viskositas Aquades. Itu kalau kita perkalian silangnya. Nah, jadi sangat simpel kalau viskometer Osworth atau kapiler hanya mencatat waktu yang dibutuhkan untuk mengalirnya sampel dari batas atas ke batas garis bawahnya. Kemudian kalau menggunakan viskometer ini juga butuh pembanding. Pembandingnya adalah Aquades. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Oke, begitu untuk viskometer kapiler. Monggo dari teman-teman jika ada pertanyaan. Silakan. Silakan jika ada yang bertanya. Masih saya beri kesempatan ya. Oh ya, saya ingatkan kembali bahwa hari ini nanti ini ya, membuat laporan sementara seperti biasa dikumpul sampai pukul 3 pada hari yang sama. Laporan sementara berarti melaporkan apa yang kita lakukan dalam waktu kurang lebih 2 jam untuk praktikumnya, di mana ini tadi kan mengamati 2 ini ya,
2 viskometer. Nah, itu silakan kalian tuliskan di laporan sementara. Kemudian, dan jangan lupa membuat laporan resmi, di mana laporan resminya otomatis topiknya sama, baik minggu lalu maupun minggu ini, yaitu viskositas, kemudian datanya berarti ada 3. Data yang pertama adalah viskometer cup and pop, data yang kedua adalah viskometer Stromer, dan data yang ketiga adalah viskometer kapiler. Nanti untuk pengumpulan laporan resmi minggu H-1 ya, sebelum praktikum, berarti Selasa, sampai Selasa jam 12 malam. Monggo ada pertanyaan? Baik laporan maupun materinya. Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah cukup jelas, berarti seperti janji saya yang lalu ya, kita adakan post test. Nanti post testnya hanya ini, 3 soal saja. Post testnya pakai Google Form. Nah, jadi karena menggunakan Google Form, jadi kalian harus cermati waktu yang dibutuhkan. Di mana nanti waktu mengerjakan adalah 15 menit, dan itu di Google Form sudah saya setting 15 menit. Ketika kalian mulai mengerjakan, tolong dicermati waktunya, jangan sampai kalian tidak bisa mengupload hasil post testnya, karena kalau pakai Google Form kan itu otomatis akan menutup sendiri ketika waktunya sudah habis. Oke, monggo kalau ada pertanyaan sekali lagi saya umumkan. Kalau tidak ada, berarti ini ya, silakan belajar sebentar, mungkin 5-7 menit ya. Kalian kan habis ini tidak ada kuliah ya? Iya, Bu, nanti jam 11. Oke, maksudnya ini sambil saya siapkan Google Form-nya, kalian bisa belajar 5-7 menit. Nanti linknya akan saya share di ini ya, Google Meet ya, di chat by chat-nya. Jadi jangan keluar dulu di Google Meet-nya, tetap stay sambil belajar. Nanti kira-kira pukul 9 akan saya share link Google Meet-nya, jadi nanti otomatis selesai pada pukul 9.15.
Oke, sudah siap ya? Link akan segera saya share ya. Jadi dimohon untuk sinyalnya dipastikan. Kemudian maksimal upload nanti jam 9.15.